penantian yang cukup lama dari tahun 2016, akhirnya Haikyuu season keempat kembali digarap oleh studio production IG dan merilis episode pertamanya pada tanggal 11 Januari 2020 kemarin. Banyak dari kalian yang request untuk dibuatkan alur ceritanya. Dan sekarang pada tanggal 19 Desember 2020, tepat 1 hari setelah Haikyuu season keempat tamat, gua Fajar Eka Yuna di channel Arzai Kayuna bakalan bahas keseluruhan cerita dari anime Haikyuu season keempat tersebut. Nah, season keempat dari Haikyuu ini memiliki judulnya sendiri, yaitu Haikyuu to the Top. Dan penayangannya sempat tertunda akibat virus COVID-19. Jadi mereka yang menggarap season keempat anime ini memutuskan untuk membaginya menjadi 2 core atau 2 bagian. Untuk bagian pertama dirilis dari tanggal 11 Januari 2020 sampai tanggal 4 April 2020 dengan total 13 episode. Habis itu animenya mengalami penundaan hingga pada akhirnya mereka mengumumkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 bagian kedua untuk Haikyuu season keempat mulai dirilis kembali dan pada tanggal 18 Desember 2020 Haikyuu season keempat tamat. Nah, jadi itulah alasan kenapa sampai saat ini gue belum lanjutin lagi alur cerita Haikyuu. Karena kalau gue bikin alur ceritanya, nanti malah nanggung cuma 1 bagian aja. Jadi gue memutuskan untuk nunggu dulu kelar animenya, baru gue bikin alur ceritanya. Oh ya guys, gue ini rekaman pada tanggal 17 Desember dan mungkin bakalan gue upload pada tanggal 19 Desember. Tapi dipublishnya sih pada tanggal 20 Desember. Nah, seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ini, ada baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel ini. Kalau gitu kan kita jadi sama-sama enak ya. Terus kan pasti ada kesalahannya. Nah, kalau kalian menemukan kesalahannya, kalian komen aja ya guys. Dan dalam video ini mengandung full spoiler. So, tanpa banyak ngebacot lagi, mending langsung aja kita bahas alur cerita anime Haikyuu season keempat aka Haikyuu to the Top versi Arza Eka Yuna. Oke guys, cerita berlanjut setelah SMA Karasuno menjadi juara di turnamen wilayah Miyagi dan menjadi perwakilan daerah untuk bermain di turnamen nasional. Kemudian kita diperlihatkan Hinata dan kawan-kawannya yang sedang mengukur tinggi badannya dan terlihat bahwa mereka mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cukup bagus. Setelah itu, mereka mengukur tinggi lompatan dengan dibantu oleh Yachi. Sebenarnya, scene ini sudah diperlihatkan di akhir season ketiga. Di sini Hinata dan Kageyama bersaing untuk menjadi yang paling tinggi lompatannya. Dan pada akhirnya Kageyama berhasil menang dari Hinata dengan tinggi lompatan 337 cm. Setelah itu, tiba-tiba Takeda Sensei datang dan memberikan kabar baik kepada Kageyama dan Tsukishima. Dikabarkan bahwa Kageyama diundang untuk mengikuti camp pelatihan calon atlet muda nasional. Dan Tsukishima diundang untuk mengikuti camp pelatihan di wilayah Miyagi. Acara tersebut akan dilaksanakan di awal bulan Desember, 1 bulan sebelum turnamen nasional tingkat SMA dimulai. Di sini terlihat bahwa Hinata sangat kesal karena dirinya tidak ikut serta dalam kedua acara tersebut. Karena ya memang tidak diundang sih. Saat kedua camp pelatihan tersebut dimulai, Hinata menyusup ke camp pelatihan wilayah Miyagi yang dilaksanakan di Akademi Shiratorizawa. Diketahui, alasan Hinata menyusup ke sana adalah karena dia ingin bertemu dengan pemain-pemain kuat dari berbagai sekolah di wilayah Miyagi dan dia ingin mengukur kemampuan mereka. Awalnya, Hinata dimarahi oleh pelatih Keishin Ukai dan Takeda Sensei lewat telepon akibat tindakan nekatnya. Tapi, setelah pelatih Washijo mengizinkan Hinata untuk tetap berada di sana, pelatih Ukai dan Takeda Sensei pun ikut mengizinkannya. Diketahui bahwa pelatih Washijo dari Akademi Shiratorizawa adalah pelatih dengan pangkat tertinggi di camp pelatihan tersebut. Maksudnya tertinggi itu karena dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas camp pelatihan tersebut. Jadi dia memiliki hak untuk memutuskan segalanya di sana. Sekaligus dia juga adalah orang yang mengusulkan ide camp pelatihan tersebut. Tapi pelatih Washijo hanya mengizinkan Hinata untuk menjadi ball boy saja atau penangkap bola. Karena tanpa adanya Kageyama, pelatih Washijo menganggap Hinata bukanlah siapa-siapa.
Di lain tempat, Kageyama telah sampai di pusat pelatihan nasional yang berada di Tokyo. Di sana telah dikumpulkan pemain hebat lainnya dari berbagai wilayah di Jepang, seperti Mia Atsumu yang merupakan setter dari SMA Inarizaki, Hoshiyumi Kora yang bisa melakukan segalanya dalam permainan bola voli yang berasal dari SMA Kamomedai, Sakusaki Yomi dari Institut Itachiyama, dan lain-lain. Mereka diperkenalkan dengan pelatih tim nasional junior yang bernama Hitaki Kotaro, dan pelatih tim putra Olimpiade bola voli Jepang yang bernama Hibarida Fuki. Setelah itu, camp pelatihannya pun dimulai. Di keesokan harinya, saat di sekolah, Hinata mendapat banyak teguran dari pelatih Keishin Ukai, Takeda Sensei, dan Daichi. Tapi karena Hinata sudah diizinkan berada di camp pelatihan wilayah Miyagi, mereka pun mengizinkan Hinata. Tapi itu juga tergantung Hinatanya yang akan bertahan berapa lama di sana. Karena diketahui, di sana Hinata lebih sering dimarahi oleh pelatih Washijo. Lalu pelatih Keishin Ukai juga mengingatkan Hinata untuk tidak meremehkan tugasnya di sana sebagai seorang ball boys. Ternyata, tanpa secara langsung, pelatih Washijo sedang melatih Hinata. Khususnya, pelatih Washijo sedang melatih Hinata dalam melakukan resip yang sempurna. Nah, resip yang sempurna dapat dipelajari Hinata dengan menjadi seorang ball boys. Dengan kehadiran Hinata juga, ternyata cukup berpengaruh baik kepada pemain lainnya yang ada di sana. Seperti Yakuzawa dari SMA Kakugawa yang semangatnya dibangkitkan kembali oleh Hinata saat kondisi dia sedang ngedown. Singkat cerita, kedua camp pelatihan tersebut telah selesai dan masing-masing peserta dari camp pelatihan tersebut telah kembali ke sekolah mereka masing-masing. Di pagi hari, saat Hinata akan latihan di sekolahnya, dia bertemu kembali dengan Kageyama. Dan karena mereka lupa membawa kunci gornya, mereka berlatih passing terlebih dahulu di luar gor. Di sana, Kageyama memberitahu Hinata bahwa saat dia ikut camp pelatihan nasional, dia bertemu dengan raksasa kecil. Nah, yang dimaksud oleh Kageyama tersebut adalah si Korai Hoshiyumi guys, yang hanya memiliki tinggi badan 170 cm saja. Tapi kemampuan bermain bola volinya sangat hebat sekali. Kemudian di sana datanglah Tanaka yang membawa kunci gornya. Lalu mereka pun berlatih seperti biasa. Di keesokan harinya, SMA Karasuno akan latih tanding dengan SMA Dateko. Dan di sini kan sebelum pertandingannya dimulai, kita diperkenalkan kembali dengan para pemainnya. Nah, animasinya itu menurut gua sih keren banget, gila efek-efeknya. Walaupun sebenarnya cuma ngulur waktu aja. Kemudian, di tengah latih tanding tersebut, anak kelas 3 alumni klub voli dari SMA Dateko ikut datang ke sana mendukung adik kelasnya. Di sini juga, sifat sang raja lapangan Kageyama telah bangkit kembali. Bagi yang lupa, jadikan Kageyama itu pas SMP-nya dijuluki raja lapangan karena dia suka ngatur dan egois. Tapi pas SMA, sifatnya itu berubah menjadi lebih baik. Namun sekarang, setelah dia pulang dari camp pelatihan nasional, sifat raja lapangannya bangkit kembali. Nah, salah satu faktor yang membuat sifat raja lapangan Kageyama bangkit kembali, karena pasti camp pelatihan nasional, Kageyama bertemu dengan orang-orang hebat, yang dimana dia tidak perlu menahan kemampuannya untuk menuruti orang lain. Sedangkan di SMA Karasuno, para pemainnya seringkali membuat kesalahan, walaupun Kageyama telah memberikan yang terbaik. Contohnya seperti Nishinoya yang menghalangi jalur penyerang. Nah, kalau dibandingkan dengan salah satu libero yang diundang di camp pelatihan nasional, dia jauh lebih baik dari Nishinoya. Karena dia bukan cuma menyelamatkan bola saja, tapi dia juga tidak mengganggu rekan setimnya. Kageyama ingin rekan setimnya melakukan hal yang lebih baik dari yang pernah mereka lakukan. Di sini juga, Kageyama menyadari kelakuan buruknya telah kembali. Tapi tiba-tiba, Hinata bilang bahwa tidak ada salahnya jika sifat raja lapangan Kageyama kembali. Karena menurutnya, itu akan menjadi hal yang baik. Tapi kalau Hinata nggak suka dengan apa yang dikatakan oleh Kageyama, Hinata tidak akan melakukannya. Rekan tim yang lainnya pun setuju dengan Hinata. Dan Kageyama juga telah minta maaf karena tidak bisa memahami perasaan orang lain. Mulai sekarang, mereka akan berlatih menjadi jauh lebih baik lagi. Setelah itu, pelatih Keishin Ukai memasukkan Kinoshita ke lapangan. Diketahui, Kinoshita adalah jump floater kedua di SMA Karasuno. Singkat cerita, latih tanding tersebut telah selesai dan mereka telah pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian di rumah Hinata, kita diperkenalkan dengan adiknya Hinata yang bernama Natsu. Hinata mengajari adiknya bermain bola voli, walaupun adiknya bisa dibilang terlalu dini untuk berlatih teknik anak SMA.
Beberapa waktu kemudian, akhirnya pergantian tahun telah terjadi, yang dimana turnamen nasional musim semi tingkat SMA akan segera dimulai. Tim bola voli SMA Karasuno pun pergi ke Tokyo untuk mengikuti turnamen tersebut. Di sana mereka akan menginap di sebuah tempat penginapan yang sederhana, dan Nekomata Sensei dari SMA Nekoma juga telah menyiapkan lapangan kecil untuk Karasuno. Pada malam hari sebelum pertandingan pertama SMA Karasuno di turnamen tersebut, mereka sempat nonton video yang berisi tentang momen-momen epik dari masing-masing pemain di turnamen wilayah. Hal tersebut supaya mereka bisa berusaha semaksimal mungkin di turnamen nasional. Di keesokan harinya, pada saat upacara pembukaan turnamen nasional tersebut, Tanaka sempat bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kanoka. Dia adalah pemain dari salah satu tim bola voli perempuan yang berpartisipasi di turnamen tersebut. Kemudian SMA Karasuno juga sempat bertemu dengan beberapa anggota tim yang mereka kenal, seperti Kuro dan timnya dari SMA Nekoma, Akashi dan Bokuto dari Akademi Fukurodani, dan Komori Motoya dari Institut Itachiyama. Setelah itu, turnamen tersebut pun telah resmi dimulai. Lawan yang akan dilawan oleh SMA Karasuno di pertandingan pertama adalah Akademi Subakihara. Sebelum pertandingan tersebut dimulai, tas yang berisi barang-barang Hinata seperti sepatu, handphone, dan lain-lain tertukar dengan tas milik seorang bocah. Namun untungnya, Kyoko berhasil menukarkannya kembali sebelum pertandingan tersebut dimulai. Kemudian, pertandingan tersebut pun dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Karasuno sedikit kesulitan dalam melawan Akademi Subakihara, karena Subakihara menggunakan beberapa strategi yang cukup sulit, seperti memainkan pemain yang jago dalam menggunakan servis underhand. Nah, di sini underhandnya itu bukan servis underhand biasa ya, soalnya bola yang dilambungkan sangat tinggi, sehingga para pemain Karasuno cukup kesulitan untuk merisip bolanya. Namun pada akhirnya, Karasuno berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tanpa disadari oleh Daichi, ternyata alumni dari klub bola voli SMA Karasuno juga ada di sana mendukung Karasuno. Mereka adalah mantan kapten Karasuno sebelum Daichi, yang bernama Tashiro dan Kurokawa. Setelah itu, anggota klub bola voli SMA Karasuno menonton pertandingan lainnya di turnamen tersebut. Dan ada juga yang jalan-jalan atau belanja, seperti Hinata yang ingin beli kaos Jalan Seorang Es. Nah, kaos tersebut adalah kaos yang dipakai oleh Bokuto saat camp pelatihan di season kedua anime ini. Di gor sebelah, Akademi Fukurodani sedang bertanding melawan SMA Eiwa, dan di sana terlihat bahwa Bokuto sedang tidak dalam performa terbaiknya. Diketahui penyebabnya karena Bokuto ingin bermain di gor utama, bukan di gor kedua. Namun untungnya, Akashi berhasil mengatasi hal tersebut. Dan di sana juga ada Hinata yang ikut mendukung Bokuto sambil menunjukkan kaos Jalan Seorang Es yang baru ia beli. Singkat cerita, Akademi Fukurodani pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, secara kebetulan Hinata bertemu dengan Hoshiumi. Di sana juga ada Kageyama yang menyapa Hoshiumi. Lalu Hoshiumi menanyakan beberapa hal kepada Hinata, seperti tinggi badan Hinata, sebelum dia dijemput oleh rekan setimnya untuk bertanding. Kemudian para pemain SMA Karasuno pun menonton pertandingan SMA Kamomedai melawan SMA Chikuhida, yang dimana SMA Kamomedai adalah timnya si Hoshiumi. Karena Hinata sangat tertarik dengan kemampuan Hoshiumi, Hinata pun pergi menontonnya dari dekat. Di sini Hoshiumi menunjukkan kemampuannya yang bisa melakukan apapun dalam olahraga bola voli. Hingga pada akhirnya SMA Kamomedai pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, Hoshiumi diwawancarai oleh wartawan. Lalu karena wartawan tersebut mengatakan bahwa Hoshiumi pendek, Hoshiumi pun langsung menegaskan bahwa walaupun pendek adalah sebuah kekurangan, tapi pendek tidak membuat orang tak berguna dalam olahraga bola voli. Hinata pun sangat bersyukur dapat datang ke turnamen tersebut, karena di sana banyak sekali orang hebat yang bermain bola voli. Setelah itu, SMA Karasuno pun kembali ke penginapan mereka. Di malam harinya, mereka menganalisis tim yang akan dilawan di pertandingan selanjutnya, yaitu tim bola voli dari SMA Inarizaki, yang dimana di sana ada salah satu setter terbaik, yaitu Mia Atsumu. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, gue bakalan sebutin anggota-anggota klub bola voli SMA Inarizaki terlebih dahulu ya guys. Oke, pertama ada pelatih mereka yang bernama Taro Omi dan Norimune Kurosu.
lalu kapten mereka yang bernama Shinsuke Kita, dan para pemainnya yaitu Mia Atsumu, Ren Omimi, Aran Ojiro, Hitoshi Ginjima, Suna Rintaro, Yuto Kosaku, Heisuke Risuke, Michinari Akagi, dan terakhir saudara kembar dari Mia Atsumu yang bernama Mia Osamu. Di keesokan harinya, pertandingan tersebut pun dimulai. Dalam pertandingan kali ini, Karasuno menggunakan kostum keduanya yang berwarna oranye. Dan di sana banyak sekali penonton yang menonton pertandingan tersebut. Dimulai dari supporter Karasuno hingga para pemain hebat dari tim yang lainnya pun ada di sana. Kemudian di tengah pertandingan, Tanaka yang bisa dibilang memiliki mental paling kuat dari pemain SMA Karasuno lainnya, di pertandingan ini dia ngedown cukup parah. Tapi untungnya dia bisa mengendalikan dirinya kembali dan bangkit dari keterpurukan. Di saat yang bersamaan, SMA Nekoma sedang bertanding melawan SMA Teknologi Sarukawa. Diketahui pelatih dari SMA Sarukawa yang bernama Aritaka Shishio dulunya adalah murid dari Nekomata Sensei. Lalu pada akhirnya SMA Nekoma berhasil memenangkan pertandingannya setelah mereka berhasil menghancurkan pertahanan dari SMA Sarukawa. Kemudian para pemain dari SMA Nekoma langsung pergi menonton pertandingan SMA Karasuno melawan SMA Inarizaki. Di sini kita diperlihatkan cerita dari masa kecilnya Nishinoya yang sangat penakut. Tapi kakeknya selalu membantu dia dan kondisi Nishinoya saat ini ternyata dia sedang ketakutan. Tapi untungnya dia berhasil menjadi tenang kembali setelah dia menceritakan masa lalunya serta mendapat dukungan dari teman-temannya. Selanjutnya kita diperlihatkan cerita dari masa kecil Mia Atsumu dan Mia Osamu yang memperlihatkan proses mereka menjadi pemain bola voli hebat seperti sekarang. Setelah itu, di pertandingan ini, mereka berdua menunjukkan kemampuannya yang sangat-sangat gila. Jadi, Mia Atsumu melakukan setup kepada Mia Osamu untuk di-spike olehnya. Tapi ternyata Osamu hanya melakukan tipuan saja karena dia tidak jadi men-spike bolanya. Dan dia malah men-setup kembali kepada Ojiro Aran untuk di-spike. Semua pemain Karasuno pun terkecoh olehnya. Namun ada satu orang yang menyadari hal tersebut, yaitu Hinata. Dan di sini Hinata menunjukkan hasil latihannya saat menjadi ball boys di camp pelatihan wilayah Miyagi. Hinata menisip serangan dari Ojiro Aran dengan sempurna. Tapi sayangnya mereka lengah. Jadi yang mendapatkan poin malah SMA Inarizaki. Di set terakhir, Hinata lagi-lagi menyelamatkan timnya dari kekalahan. Karena kali ini dia bermain cukup tenang. Dan ketenangannya sangat mempengaruhi rekan setimnya yang sedang panik di pertandingan tersebut. Gelo-gelo ini si Hinata benar-benar lagi on fire dah. Setelah Hinata memberi waktu untuk menarik nafas kepada teman-temannya, mereka pun langsung melakukan serangan sinkronisasi. Namun, serangan tersebut berhasil diblok oleh SMA Inarizaki hingga bolanya hampir terjatuh ke lantai. Tetapi, untungnya ada Kageyama, Tsukishima, dan Daichi yang menyelamatkan bola tersebut, walaupun bolanya melambung ke seberang net. Kemudian Mia bersaudara pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut, karena mereka langsung bergerak untuk melakukan serangan yang sangat cepat, yaitu quick minus tempo. Tapi serangan dari kedua anak kembar tersebut berhasil diblok oleh Hinata dan Kageyama, lalu bolanya pun terjatuh ke lantai. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Hinata dan Kageyama tersebut membuat timnya memenangkan pertandingan. Setelah itu, klub bola voli SMA Karasuno langsung kembali ke penginapannya untuk beristirahat dan bersantai. Di sana mereka menonton siaran ulang dari pertandingan tadi. Lalu di keesokan harinya, mereka bersiap untuk melakukan pertandingan lagi. Nah, lawan yang akan dilawan SMA Karasuno di pertandingan selanjutnya adalah SMA Nekoma, yang berarti pertandingan tersebut adalah pertandingan legend yang dikenal dengan nama pertandingan di tong sampah. Gila sih, ini epic banget endingnya. Ditambah lagi ada lagu opening animenya yang pertama, yang di season pertama itu loh. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan kakek dari pelatih Kenshin Ukai, yaitu Ikei Ukai, sedang berbincang mengenai masa lalunya saat dia masih melatih SMA Karasuno. Kemudian cerita dari Haikyuu to the Top-nya pun selesai.
Bagaimana menurut kalian anime Haikyuu season keempat ini? Kalau menurut gua sih ceritanya cukup bagus, tapi sayangnya ada beberapa animasi yang kurang bagus. Apalagi anehnya itu muncul pas seru-serunya. Tapi ya patut disyukuri sih bahwa anime ini masih ada lanjutannya. Kita doain aja semoga nanti sequelnya lebih baik dari ini. Dan sepertinya pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf banget kalau ada banyak sekali kesalahan dalam video ini. Thanks for watching and bye-bye.